dan juga menghindari dan juga meningkatkan efisiensi produktivitas perusahaan. Terus masuk ke order produce bagian control factor, di mana disini dijelaskan bahwa perusahaan itu dalam menentukan lokasi produksi harus mempertimbangkan atau memperhatikan faktor negara, itu kayak sumber tenaga kerja di sana di mana, terus juga kondisi ekonomi negaranya di mana, regulasi pemerintahnya di mana, terus apakah sumber tenaga kerja di negara tersebut memadai, serta penggajian tenaga kerja di negara tersebut kayak gimana. Karena kalau misalnya semua itu dipertimbangkan, perusahaan itu dapat lebih efisien dalam memproduksi dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya masuk ke global production management, dan di sini tuh ada manajemen fokus, di mana di sini mengangkat kasusnya IKEA yang memproduksi atau melakukan produksi di Cina. Nah, contoh penerapan strategi produksi global dapat dilihat pada IKEA. Walaupun desain produksi dilakukan di Swedia, proses manufakturnya banyak dilakukan di Cina dan negara Asia lainnya. Proses ini dilakukan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi. Nah, saat ini itu lebih dari 20% pengadaan luar negeri berasal dari Cina. Jadi ya, si IKEA ini walaupun produksi barangnya di IKEA, tapi karena mereka mau masuk ke pasar di Cina, jadi dia mengikuti selera dan juga standar-standar produk yang ada di Cina. Selanjutnya itu tadi kalau saya bahas negara, sekarang itu bahas tentang faktor teknologi, di mana di faktor teknologi ini ada fixed cost, ada minimum efficient scale atau MPS, dan juga ada flexible manufacturing and customization. Di mana di fixed cost ini atau biaya tempat itu akan mempengaruhi keputusan lokasi produksi. Jika biaya tempat tinggi, perusahaan cenderung memusatkan produksi di beberapa lokasi agar lebih efisien. Sebaliknya, jika biaya tetap rendah, produksi dapat dilakukan di banyak lokasi sehingga lebih fleksibel. Contohnya itu misalnya industri pesawat terbang yang memiliki biaya tetap yang sangat besar, sehingga produksinya dipusatkan di beberapa lokasi saja. Selanjutnya ada minimum efficient scale atau MPS. MPS ini adalah tingkat produksi minimum yang diperlukan untuk memperoleh sebagian besar manfaat secara ekonomi. Jika MPS-nya ini tinggi, perusahaan cenderung melakukan produksi terpusat. Sementara kalau jika IMS-nya rendah, produksi dapat tersebar di berbagai lokasi. Dan yang terakhir di technological factor ini ada flexible manufacturing and mass customization, di mana di sini tuh dikatakan bahwa teknologi manufaktur fleksibel memungkinkan perusahaan menghasilkan berbagai jenis produk dengan biaya tetap yang rendah. Keuntungannya adalah mengurangi waktu produksi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi pemborosan. Teknologi ini juga mendukung mass customization, yaitu produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Selanjutnya itu ada product factor. Di product factor ini ada yang pertama ada product features. Yang pertama itu ada value to weight ratio, di mana di product features ini salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah value to weight ratio atau rasio nilai terhadap berat produk yang bernilai tinggi tetapi ringan seperti iPhone lebih cocok diproduksi secara terpusat karena biaya transportasinya relatif lebih rendah. Sebaliknya, produk yang berat dan bernilai lebih baik diproduksi dekat dengan pasar. Selain itu, produk yang memiliki kebutuhan universal di berbagai negara seperti iPhone atau Xbox juga lebih cocok diproduksi secara terpusat. Selanjutnya di product factor itu ada location production facilities, di mana di sini dijelaskan bahwa perusahaan dapat memilih antara produksi terpusat atau terdesentralisasi. Produksi terpusat cocok ketika biaya antar negara berbeda jauh, hambatan perdagangan rendah, dan produk memiliki kebutuhan yang sama di berbagai negara. Sedangkan produksi terdesentralisasi cocok untuk ketika hambatan perdagangan tinggi, nilai tukar tidak stabil, dan preferensi konsumen berbeda di setiap negara. Selanjutnya itu ada strategi role of production facilities, di mana di sini tuh dijelaskan ada offshore factor, ada source factor, ada center factor, dan ada decentralized production. Di mana di sini tuh dijelaskan
bahwa setiap fasilitas produksi memiliki peran yang berbeda. Outsource factor ini berfokus pada biaya rendah, sementara kalau misalnya source factor itu berperan lebih besar dalam keputusan rantai pasok. Server faktor melayani pasar tertentu, sementara kalau contributor factory membantu pengembangan produk. Terus kalau outpost factory mengumpulkan informasi pasar dan teknologi, sedangkan lead factory itu mengembangkan inovasi bagi seluruh organisasi global. Selanjutnya masuk ke hidden cost of foreign location. Di sini itu dijelaskan bahwa produksi di luar negeri memang dapat mengurangi biaya, tapi juga memiliki resiko tersembunyi. Nah, resiko tersebut meliputi tingginya turnover karyawan, produktivitas yang lebih rendah, dan dari perkiraan masalah kualitas, keterlambatan pengiriman, dan biaya operasional tambahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan biaya tersembunyi sebelum memutuskan relokasi produksi. Nah, di sini masuk ke make or buy decision, di mana di sini dijelaskan bahwa perusahaan harus memutuskan apakah akan memproduksi sendiri atau membeli dari pemasok luar. Nah, strategi yang make ini atau buat sendiri ini dipilih untuk menjaga kualitas, melindungi teknologi, dan memanfaatkan kapasitas produksi yang ada. Sedangkan yang buy ini dipilih jika perusahaan tidak memiliki keahlian tertentu, ingin meningkatkan efisiensi, atau membutuhkan pemasok dengan kemampuan yang lebih baik. Jadi kalau misalnya yang buy ini, kalau misalnya perusahaan mau memanfaatkan kapasitas yang ada di perusahaan tersebut, sementara kalau misalnya buy ini, kalau mereka nggak punya sumber daya yang memadai untuk membuat produk tersebut. Masuk ke global supply chain function, di mana di sini ada global logistik sama global purchasing. Di global logistik ini dijelaskan bahwa global logistik itu berfokus pada pengelolaan aliran dan penyimpanan barang. Kegiatannya meliputi pusat distribusi, manajemen persediaan, pengemasan, transportasi, dan atau pengelolaan barang yang dikembalikan. Selanjutnya ada global purchasing, di mana di global purchasing ini adalah kegiatan pembelian bahan baku, komponen, dan jasa dari berbagai negara. Strateginya meliputi outsourcing, insourcing, outsourcing, nearsourcing, dan outsourcing. Ya, stop dulu. Tadi sudah dibahas oleh kelompok mengenai production global. Sekarang kalau kita berbicara mengenai bisnis internasional, bahwa bisnis internasional tidak hanya berfokus kepada upaya dalam memasuki satu atau dua negara dalam kawasan bisnis internasional. Bahkan sekarang dengan terbukanya kawasan bisnis internasional secara bebas, maka setiap negara-negara di dunia, khususnya negara-negara maju, berlomba-lomba atau meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam memasuki bisnis internasional. Terhadap apa? Terhadap komoditas atau produk yang dihasilkan. Berarti kalau seperti ini ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Berarti setiap negara berupaya untuk meningkatkan nilai produksi. Nah, dalam apa? Dalam hal jumlah atau kuantitas terhadap produk berdasarkan nilai permintaan dan penawaran. Nah, untuk itulah apa yang perlu dilakukan? Yaitu suatu negara harus melakukan global production. Berarti kegiatan aktivitas produksi yang menghasilkan suatu barang tidak hanya bertumpu kepada satu negara, tapi dia membuka berbagai pabrik atau industri di beberapa negara-negara yang lain. Atau seperti misalnya Honda, Yamaha, Toyota, Suzuki tidak hanya melakukan kegiatan bisnis atau produknya di Jepang, tapi membuka berbagai pabrik-pabriknya di beberapa negara lain seperti di Brunei, di Thailand, Laos, dan Kamboja. Nah, berarti atas dasar ini ada pertimbangan dan kriteria dalam melakukan global production. Apa saja kriterianya dalam melakukan global production? Nah, coba yang paling belakang. Nah, namanya siapa? Ya, saya kenal juga.
Ya, Luis, kriterianya apa yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan global production untuk meningkatkan produksi dengan membuka berbagai pabrik dan industri di beberapa negara yang lain atau memasuki kawasan bisnis internasional. Nah, kriterianya apa saja? Kriteria dalam masih ada di tulis. Nah, berarti nggak nyimak. Nah, ini masih global production. Terus masih nanya lagi kriterianya apa? Oke, apa coba? Yang pertama just right, terus yang kedua role of information technology. Boleh jelasin? Kalau yang saya tangkap dari Joseph Wright itu ini sih Pak, kalau dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan rantai pasokan maupun supply chain itu ya sesuai namanya sih, maksudnya kayak memasak itu ya sesuai dari waktu yang menjadi tempatkan sama team production. Oke ya. Nah, berarti pertimbangan kriteria yang harus diperhatikan untuk memilih suatu lokasi dari industri yang dibuka di beberapa negara, berarti pertimbangan pertama adalah sumber daya. Nah, bagaimana ketersediaan sumber daya? Misalnya contoh, mengapa Indonesia hanya negara berkembang, tapi banyak dilirik oleh negara-negara yang lain untuk menjadi salah satu investasi bagi negara-negara maju seperti Amerika tertarik untuk melakukan investasi ke Indonesia dalam mendirikan pabrik, lalu Jepang, lalu negara-negara lain. Karena kenapa? Karena adanya sumber daya. Sumber daya kita cukup memadai dalam hal mendukung industri seperti batu bara, nikel, bauksit, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini jadi daya tarik untuk suatu negara dalam membuka pabrik dan industrinya, karena didukung dengan sumber daya yang memadai terhadap industri yang dibutuhkan. Seperti tadi ada nikel, bauksit, timah, batu bara, dan lain sebagainya. Oke, nah selanjutnya coba yang ini yang wanita sendiri. Nah, ya namanya siapa biar saya kenal juga. Hari ini, nah menurut hari ini apalagi kriterianya? Dalam mempertimbangkan global production. Yang pertama sumber daya alam yang dibutuhkan, lalu lagi. Nah itu faktor. Nah yang dipertimbangkan berikutnya adalah biaya produksi, betul. Nah contoh, mengapa negara-negara maju seperti Jepang mau memindahkan industrinya atau pabriknya di Indonesia? Salah satunya adalah biaya produksi di Indonesia relatif bisa lebih terjangkau atau lebih efisien dibandingkan di negara maju. Contohnya apa? Biaya tenaga kerja. Dan biaya tenaga kerja upah minimum provinsi atau upah minimum regional Indonesia itu masih dibilang kecil. Nah, dibandingkan di negara maju atau dibandingkan di negara Asia Tenggara yang lainnya. Nah, sehingga ini menjadi pertimbangan seperti biaya produksi antara lain melihat dari biaya tenaga kerja. Dan lain-lain. Nah, apalagi kriterianya? Nah, coba nih, namanya siapa? Ya, saya kenalan. Oke, menurut siapa apalagi kriteria yang dipertimbangkan dalam melakukan global production? Saya ada diskusi zaman negara tersebut Pak, negara yang diuji itu kebijakannya kayak gimana dan kayak janjian misalnya dari pabrik gitu itu mau dengan sistem kayak gimana, apakah profit atau kayak harus bayar pajak atau ada diskon pajak, jadi intinya dari kebijakan. Oke, berarti yang ketiga mempertimbangkan faktor regulation atau regulasi. Nah, bagaimana regulasi yang berlaku dari suatu negara? Contohnya seperti ketika Tesla ini membuka pabriknya ke Indonesia, melakukan lobby, harus datang ke
Pemirsa Panjaitan, nah meminta kebijakannya apa? Yaitu sunset policy, yaitu kebijakan terhadap pengurangan nilai pajak. Tetapi pemerintah Indonesia tidak memberikan. Akhirnya mau tidak mau Tesla membatalkan untuk membuka pabriknya di Indonesia karena salah satunya adalah kebijakan dalam pengurangan pajak tidak disanggupi oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk tax holiday. Nah, apalagi nih kira-kira pertimbangan dalam kriteria sumber membuka pabrik atau industri ke beberapa negara. Nah ini nih saya kenal juga namanya. Mungkin apa nih? Oke, selanjutnya bisa melihat dari tingkat risiko yang dihadapi. Seperti apa? Seperti contohnya di beberapa negara maju ada kondisi pasar atau market yang sudah jenuh. Jenuhnya apa? Tingkat persaingan yang semakin ketat dan kompetitif. Seperti contohnya di Jerman, di Inggris. Nah, ini menyebabkan berarti apa? Industri harus mencari peluang dan kesempatan yang lain daripada dia tetap bersaing di dalam negeri. Nah, tingkat risikonya lebih tinggi terhadap persaingan. Akhirnya dia mencari kondisi pasar yang persaingannya tidak terlalu ketat atau kompetitif. Seperti apa? Di pasar Asia dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi pertimbangannya? Nah, ini nih habis sebanyak mungkin. Nah, namanya siapa? Nah, oh Nandaya, menurut Anda dari mana? Oke, berarti mempertimbangkan nilai akses pasar. Nah, bagaimana akses pasar? Nah, akses pasarnya cukup berpeluang bagi industri-industri di negara-negara maju untuk membuka pabrik-pabriknya di negara lain. Bagaimana akses keterbukaan nilai pasar terhadap peluang? Peluang apa? Peluang peningkatan peluang penjualan, peluang terhadap upaya dalam hal menciptakan dan meningkatkan profit, peluang dalam upaya untuk menguasai nilai pasar dalam bentuk leader market dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa lalu untuk diperhatikan nilai manajemen seperti apa. Nah, perusahaan internasional atau industri internasional harus memiliki pengelolaan manajemen yang baik terlebih dahulu supaya apa? Supaya bisa melakukan monitoring, kontrol, evaluasi ketika membuka pabrik atau industri di beberapa negara-negara yang lain, seperti di kawasan Asia atau mungkin membuka di kawasan Afrika dan lain sebagainya. Nah, atas dasar ini pasti ada tujuannya. Nah, ketika melakukan global production, nah apa tujuannya? Nah, coba nih. Nah, namanya siapa nih? Iren. Nah, menurut Iren apa tujuan perusahaan internasional melakukan global production? Apa tujuannya? Nah, coba kan satu sobat. Apa tujuannya? Oke, tujuannya pertama bisa untuk melakukan efektif dan efisien. Nah, efektif ini apa? Melakukan upaya dalam produksi yang tepat kepada nilai sasaran agar nantinya ketika membuka pabrik dan industri ke beberapa negara, berarti apa? Mendekati terhadap sumber daya yang dibutuhkan dalam industri dan mendekati terhadap konsumen, sehingga apa? Biaya transportasi menjadi lebih rendah atau lebih bisa efisien. Nah, sehingga kegiatan dari bisnis dalam menghasilkan produk bisa lebih lancar atau lebih efektif. Nah, yang kedua, efisien. Nah, ada yang bisa cerita seperti apa nih efisien? Nah, mengapa tujuan dari global production itu bisa dikatakan efisien? Nah, coba
Coba nih. Nah ini nih, namanya siapa? Oh, menurut Rapi ya. Pendapatnya gimana? Menurut saya itu dari segi akses pasar. Jadi akses dari misalnya pengen buat barang produksi, bahan-bahannya apa disuplai dari terdekat agar lebih cepat memproduksi barang tersebut dan mendistribusikan barang tersebut. Oke, nah kita lihat sekarang ini banyak pabrik-pabrik industri seperti Honda, Yamaha, Toyota, Mitsubishi, atau Toshiba, Acer, dan lain sebagainya tidak memproduksi seorang diri terhadap kegiatan produksi. Nah sekarang mereka juga melakukan global production, membuka berbagai pabrik, melakukan kerjasama dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurangan terhadap biaya produksi seperti biaya tenaga kerja dan biaya-biaya yang lain sehingga nantinya harga bisa bersaing dan atau kompetitif di pasar. Nah inilah tujuan dari global production. Selanjutnya coba wakian ada wakian. Oh udah ada wakian. Nah ini dia iPhone. Apa tujuannya? Selain efektif, efisien, Dari hambatan nah, tujuannya satu untuk memenuhi nilai permintaan. Apabila terjadi lonjakan permintaan terhadap produk yang dihasilkan, maka dengan terbukanya berbagai pabrik dan industri di beberapa negara berarti apa? Bisa mendorong produksi sehingga mampu memenuhi lonjakan permintaan terhadap volume penjualan. Ketika terjadi peningkatan terhadap permintaan. Nah, apalagi nih tujuannya? Nah, ini yang paling pojok sendiri namanya siapa? Namanya? Hah? Oh, Kalila. Nah, menurut Kalila apa nih? Tujuan dari dia, Pak. Iya. Kalau di luar ini berarti ganti mata kuliah. Mengelola baku biar lebih mudah didapat. Bahan baku udah, sumber daya, apalagi selain efektif, efisien, memenuhi permintaan, pertimbangan faktor teknologi. Nah, dengan adanya global production berarti apa? Dengan harapan adanya transfer teknologi benar yang diharapkan dapat meningkatkan nilai produksi dan membantu negara-negara lain untuk apa? Untuk meningkatkan nilai industrinya sehingga dengan adanya global production negara-negara lain juga bisa meningkatkan nilai dalam bisnis internasional seperti terjadinya transfer teknologi dan transfer knowledge. Nah, apalagi pertimbangannya? Nah, coba Yoel Surya. Oke. Safa dan Safa. Oke. Coba Safa dulu deh, Safa. Apa Raja mana Raja? Hah? Raja mana? Saya. Oke, Raja deh, Raja. Apa? Tujuannya iya bisa dibilang menarik investor asing, Pak. nah tujuannya FDI. nah, untuk memenuhi nilai pasar artinya apa? Dengan adanya global production terhadap perubahan nilai pasar dan nilai akses, maka perusahaan atau industri-industri yang ada di beberapa negara ketika membuka industrinya di kawasan bisnis internasional berarti dia bisa memenuhi nilai pasar. Seperti apa? Seperti terjadi lonjakan permintaan, penawaran, lalu memenuhi terhadap peluang pasar dan memenuhi terhadap nilai produktivitas dan lain sebagainya.
Nah, di dalam upaya manajemen logistik pasti juga ada pertimbangannya. Nah, pertimbangannya memperhatikan faktor lingkungan. Nah, apa saja pertimbangan faktor lingkungan nih? Kira-kira pertimbangan faktor lingkungan. Oke, dari belakang dulu udah. Tadi Raja udah. Ananda, Ausa. Oke. Pertimbangan faktor lingkungan apa yang perlu diamati supaya global production itu bisa efektif dalam apa? Meningkatkan nilai produksi. Nah, apa saja faktor lingkungan yang perlu dipertimbangkan? Nah, coba. Aja bukan dari faktor ayo bertanya diri sendiri, jangan apa yang sering disebut sebagai PES. Atau dari E dulu apa? Ya, faktor ekonomi. Nah, apa yang dipertimbangkan faktor ekonomi ketika membuka pabrik dan industri? Lihat faktor ekonomi seperti bagaimana daya beli dari masyarakat tersebut. Nah, yang kedua melihat dari pendapatan per kapita. Yang ketiga melihat dari pertumbuhan ekonomi. Yang keempat mempertimbangkan tingkat inflasi yang dihadapi. Yang kelima bagaimana nilai tukar atau kekuatan nilai tukar mata uang dibandingkan mata uang asing atau IDR-nya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat faktor ekonomi. Nah, ketika global production itu dilakukan dalam bentuk misalnya foreign direct investment atau membuka perusahaan cabang atau industri atau pabriknya di negara lain. Nah, pertimbangan selanjutnya apa nih? Selain politik di Ananda, siapa? Tiara Riyadi. Oke, pertimbangannya apa lagi? Selain faktor ekonomi. Menurut saya harus mempertimbangkan dampak dari Nah, udah ekonomi udah dibahas. Nah, selain ekonomi apa? dampak dari kalau misalnya dibuka pabrik di situ itu impact berhubungan sekitar situ apa? Nah, berarti apa? Impact untuk lingkungan yang ada di sekitar pabrik yang dia ya Itu strategi apa? CSR Pak CSR. Nah, itu strategi untuk bisa meningkatkan nilai kepercayaan, trust, lalu menciptakan image dan cinta yang baik bagi perusahaan. Nah, salah satunya memperhatikan tadi corporate social responsibility. Jangan hanya perusahaan mencari keuntungan, tapi ada nilai-nilai tanggung jawab sosial yang bersifat apa? People, planet, dan planet. Nah, apalagi nih, jangan lupa faktor P, ini apa? Political. Nah, seperti pertimbangan peraturan, regulasi, lalu pertimbangan dalam kebijakan moneter dan non-moneter yang berlaku suatu negara terhadap ketentuan dan aturan seperti perizinan dalam pendirian pabrik atau industri di negara lain. Nah, ini faktor politik menjadi pertimbangan. Seperti bagaimana tren dan isu yang berkembang di dalam nilai kawasan global. Seperti apa? Seperti bagaimana pengaruh terhadap perang tarif, lalu perang yang disebabkan produksi minyak di Selat Hormuz. Nah, lalu misalnya perang diplomatik antara China dengan Amerika. Nah, ini juga mempengaruhi terhadap global production. Nah, lalu apalagi tren dalam
sosial budaya. Seperti apa faktor sosial budaya yang mempengaruhi terhadap global production? Seperti apa nih? Hah? Seperti pertama P apa? PK, perilaku konsumen yang berlaku dari suatu negara. Setiap negara itu berbeda-beda perilaku konsumennya. Contoh di negara maju. Di negara maju perilaku konsumen apa? Harganya jadi masalah, mau harga mahal sekalipun saya sanggup beli. Yang penting kualitas. Kalau orang Eropa Amerika beda $2, $3 atau $5 jadi masalah. Karena kenapa? Daya beli mereka sudah tinggi, pendapatan per kapita mereka sudah tinggi, bahkan UMR mereka sudah berapa puluh juta terhadap gaji yang paling rendah. Nah, berarti soal harga mereka jadi masalah. Tapi kalau di Indonesia perilaku konsumen atau di negara Asia berbeda lagi. Di negara Asia harga sangat sensitif. Nah, oleh sebab itu kalau di Asia perang harga seperti diskon, beli 2 dapat 1 dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi. Nah, oleh sebab itu dalam faktor pertimbangan sosial budaya perilaku konsumen mempengaruhi dalam global production. Nah, apalagi? Nah, yang mempengaruhi seperti di Indonesia bagaimana? Kita lihat hari-hari besar keagamaan itu sangat mempengaruhi dalam pola konsumsi. Coba kita lihat pada saat hari besar keagamaan, kumpul bareng semua keluarga besar ada. Nah, berarti biaya konsumsi akan naik. Karena kenapa? Kumpul bareng, makan bersama, jalan-jalan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ini menyebabkan terjadi peningkatan nilai produksi. Nah, sehingga pada saat global production di negara Asia seperti di Indonesia berarti apa? Hari besar keagamaan akan mempengaruhi dalam hal global production sehingga mereka lebih gencar dalam promotion. Nah, lalu apa lagi budaya sosial yang jadi pertimbangan dalam global production? Nah, seperti konsep keluarga. Apa konsep keluarga di Indonesia? Kalau di luar negeri, di Eropa, keluarga hanya cukup ayah, ibu, dan anak. Nah, kalau di Indonesia, bagaimana konsep keluarga? Tidak hanya keluarga inti, kalau di Indonesia keluarga besar masuk, seperti ada paman, bibi, nenek, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kalau di Indonesia global production seperti industri otomotif menghasilkan mobil keluarga yang kuat banyak itu laku di Indonesia. Nah, karena kenapa? Ada konsep keluarga. Kalau di Indonesia lebih suka ketika lagi liburan keluarga besar semua diajak, kalau perlu sampai 20 orang masuk ke dalam. Nah, kalau di luar negeri, nah berbeda konsep keluarga itu kurang begitu diminati. Karena kenapa? Karena di luar negeri seperti di Eropa, hanya keluarga cukup ayah, ibu. Nah, sehingga apa? Mobil-mobil yang ukuran kecil atau sekitar mereka jauh lebih laku atau produksinya lebih tinggi. Nah, inilah perbedaan nilai sosial dan budaya dalam global production. Nah, apalagi nih? Tadi ini jam. Yo ya, Surya. Nah, Surya mana? Ya, Surya 16. Itu obat sakit kepala yang satu. Apalagi yang mempengaruhi ekonomi, sosial, infrastruktur. Nah, berarti apa namanya? Nah, bagaimana ketersediaan teknologi? Apakah teknologi cukup memadai di suatu negara sehingga bisa menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk memindahkan atau membuka pabrik-pabrik industrinya di negara yang lain. Nah, bagaimana ketersediaan teknologi? Seperti apa tadi teknologi meliputi sarana, prasarana, ketersediaan sumber daya manusianya, dalam hal kualitas kompetensinya, dalam hal untuk kebutuhan industri. Nah, untuk bisa melakukan global production berarti suatu negara atau perusahaan membuka pabrik dan industrinya ke negara lain berarti membutuhkan metode. Nah,
menjadi suatu cara teknik bagaimana upaya meningkatkan produksi. Nah, upaya salah satunya dengan Six Sigma. Coba apa itu Six Sigma? Nah, ulang. Ada ulang. Oke, Six Sigma ulang. Apa itu Six Sigma? Itu metode manajemen kualitas yang digunakan itu untuk mengurangi kesalahan Ya, kesalahan dalam produksi. proses produksi atau bisnis Ya. dan tujuannya buat meningkatkan kualitas dan efisiensi. Ya, kualitas produksi dan meningkatkan jumlah produksi. Dengan tingkatan apa? 6 level sifat. 6 level sifat itu tingkatan tertinggi dalam produksi. Artinya apa? Setiap 1 juta produksi hanya boleh mengalami kegagalan sebanyak 6 kali. Nah, artinya kalau setiap 1 juta produksi cuma ada 6 unit doang, produk yang boleh dikatakan gagal atau cacat yang harus diproduksi ulang. Nah, yang kedua, Kaizen. Apa itu Kaizen? Nah, coba tadi habis kurang. Kaira Putri di Deviana. Apa itu? Kaizen itu metode perbaikan berkelanjutan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam suatu organisasi atau proses kerja. Oke, masih ada sedikit kurangnya apa? Yaitu upaya yang digunakan dalam metode untuk meningkatkan nilai produksi secara berkelangsungan, sustainable atau berkelanjutan agar produksi bisa ditingkatkan. Berdasarkan apa? Nah, ada nih berdasarkannya. Masih kurang sedikit. Berdasarkan nilai budaya kerja atau industri dari budaya nasional yang diambil dari Jepang. Nah, itu apa? Semangat Bushido, yaitu buanglah pengeluaranmu dan lakukan proses perbaikan dan peningkatan setiap harinya. Dengan berdasarkan pendekatan apa? Hari ini harus lebih baik dari hari esok. Nah, ini dia. Nah, Kaizen ini penerapannya nanti berdasarkan budaya kerja, berdasarkan 5S. Nah, kalau coba budaya kerja 5S. Budaya kerja 5S. Nah, kalilah coba budaya kerja 5S. Kalilah Putri Deviana. Habis itu Muhammad Rabi. 5S itu ada seri itu software atau modifikasi. Oke, lalu yaitu lakukanlah upaya dalam menyederhanakan proses bekerja secara efektif terhadap apa? Ketentuan, aturan, prosedur, SOP-nya dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang kedua itu Seiton, Pak. Oke, Sektor. Nah, jangan setan beda. Sektor ya, SEAITON. Yang ketiga itu Seiton. Tadi udah dijelasin apa itu Seiton. Seiton itu rapi, semua barang punya tempatnya masing-masing. Oke, artinya dalam melakukan global production setiap proses produksi dilakukan dengan benar, rapi, artinya terstruktur, mengikuti ketentuan, aturan, proses. Nah, setiap kegiatan produksi yang sudah dilakukan dirapikan kembali sesuai dengan apa? Sesuai dengan alur dari proses produksi. Nah, lalu apa lagi? Seiton, Pak. Seiton itu menjaga kebersihan di tempat kerja. Oke, menjaga kebersihan di tempat kerja seperti tata letak yang baik dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Seiton itu, Pak. Oke, seketsu apa tuh? Rawat itu membuat aturan kerja
coba nih, biar nggak ngantuk, biar nggak tidur. BSC apa? BSC. Oh, BSC. Bumi Sakinah Community. Apa itu balance scorecard? Metode dalam peningkatan produksi berupa BSC. Yang berada di level atas sampai ke bawah. Nah itu biasanya digunakan untuk manajemen visi, misi, dan sebagainya. Berarti apa metode yang digunakan untuk meningkatkan nilai produksi secara global dengan mempertimbangkan bentuk nilai secara peningkatan kinerja kuantitatif dan non kuantitatif dengan pertimbangan 4 sudut pandang dalam bisnis. Nah, apa saja 4 sudut pandang dalam bisnis ini? Nah, apa saja? Finance, Pak. Oke, berarti pertama perhatikan dalam hal global production terhadap nilai keuangan. Seperti apa? Buatlah laporan keuangan secara konsisten, bertanggung jawab, mengikuti metode kaedah laporan keuangan berdasarkan laporan akuntansi. Nah, lalu adanya keterbukaan dalam pembuatan laporan keuangan, akuntabilitas, ada tanggung jawabnya. Terus apa lagi? Ayo, udah baca masa bingung. Yang kedua, Iya, yang kedua. customer. Oh, customer, mempertimbangkan perspektif dari konsumen. Apa yang dilihat dari konsumen? Puasanya. Ya, pada kepuasan pelanggan. Terus yang kedua, pada loyalitas, pada deteksi terhadap pembelian produk secara berulang. Lalu lagi yang ketiga, oke, mempertimbangkan terhadap nilai pelanggan, baik pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang baru, nah dan lain sebagainya. Nah, ini dari sisi customer. Nah, lalu apa lagi? Proses bisnis internal. Oke, proses bisnis internal. Nah, apa lagi proses bisnis internal? Fokus sama efisiensi manufaktur, kualitas produk. Oke, kualitas produk, efisiensi, efektivitas, lalu bagaimana proses produksi, rata-rata nilai produksi, dan lain sebagainya. Nah, apa lagi? Kemudian pembelajaran dari learning perspektif. Oke, pembelajaran. Nah, pembelajaran yang efektif apa nih? Yang dinilai? Pelatihan karyawan, budaya organisasi. Oke, pelatihan karyawan, lalu menanamkan nilai budaya organisasi, lalu apa lagi? Teknologi kerja, sistem kerjanya. Oke, meningkatkan nilai sistem kerja dan lain sebagainya. Ini yang di tengah belum? Apa nih? Dalam DC. Yang di tengah apa? Visi dan Visi. nah, jangan lupa visi dan misi harus ada. Itu apa? Tujuan, sasaran, impian, keinginan, harapan yang dicapai perusahaan yang awal menjadi panjang dapat melakukan global production. Nah, selanjutnya lean production. Apa tuh lean? Coba Revan. Lean production.
berasal ya. Coba soalnya kalau identik Sistem manufaktur yang fokus pada eliminasi waste untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan sumber daya. oke, jadi suatu sistem yang digunakan untuk memaksimalkan nilai produksi dengan mempertimbangkan biaya produksi lalu teknologi. Nah, supaya apa? Supaya produksinya bisa ditingkatkan dengan optimal dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas terhadap produk. Nah, untuk itulah kalau kita menggunakan global production kita harus lihat nih apa? Pertama, lihat dari location. Bagaimana lokasinya? Apakah cukup memadai untuk melakukan global production terhadap sumber daya yang dimiliki, lalu terhadap jangkauan konsumen dan lain sebagainya. Lalu melihat dari faktor cost, berapa besarnya biaya, apakah biaya ini cukup terpenuhi dalam melakukan global production. Nah, lalu apa lagi? Nah, dulu ya, bisa ada satu lagi nanti yang lihat. Apalagi yang ketiga, selain global production, lokasi, memperhatikan tempat. Nah, tempatnya cukup strategis kan? Nah, dalam melakukan global production dengan pertimbangan apa? Pertimbangan tadi berdasarkan kedekatan sumber daya atau konsumen. Nah, untuk bisa meningkatkan nilai produksi dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya berhenti dalam global production, tapi juga harus ada logistik. Dengan apa? Menerapkan nilai konsep manajemen logistik. Nah, apa ini manajemen logistik? Nah, coba wakian Kirana, apa itu manajemen logistik? Oke, berarti proses perencanaan, pengendalian, lalu melakukan upaya evaluasi, lalu melakukan monitoring terhadap upaya dalam hal untuk meningkatkan nilai logistik terhadap apa? Pertama, pengadaan barang, kedua, penyaluran terhadap produk dan lain sebagainya. Nah, dalam upaya manajemen logistik supaya nantinya untuk dapat memenuhi nilai permintaan dan penawaran terhadap produk yang didistribusikan, perusahaan internasional bisa menggunakan nilai just in time, JIT, just in time. Nah, coba menurut Release ini Ayun, mana ini? Oke, coba ini. Apa itu just in time?
sesuai jumlah. Oh, nah yang tempatnya apa? Just in time. Namanya juga just in time. Berarti suatu manajemen logistik yang ditetapkan perusahaan dengan konsep manajemen waktu. Dengan apa? Ketepatan terhadap produksi dan memenuhi distribusi terhadap permintaan dan penawaran. Dengan maksud dan tujuan apa? Mengurangi biaya untuk penyimpanan di gudang. Nah, inilah just in time. Nah, sehingga biaya untuk kelebihan produksi seperti produk yang tersimpan di gudang itu bisa dikurangi terhadap misalnya biaya maintenance, biaya penyewaan gudang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kanban. Kanban. Jadi hari ini sudah coba Nizam, Hasan. Oh, oke, nanti aja seperti Muhammad Rafi. Oke, Rafi apa itu Rafi? Apa tadi? Tuh, masih ada tulisannya. Kanban itu metode manajemen kerja yang menggunakan penggunaan visual biasanya. Biasanya kayak papan dan kartu. Oke, papan dan kartu ya. Terus tujuannya itu agar teratur, efisien dan transparan. Terus jangan lupa memantau kegiatan produksi secara terstruktur dan sistematik dengan penggunaan nilai kartu. Nah, di mana penggunaan nilai kartunya apa? Untuk memonitoring apakah setiap proses produksinya sudah dilakukan dengan benar. Mengikuti apa? Mengikuti ketentuan kualitas maupun terhadap kualitasnya. Nah, selanjutnya Safa, Tiara. Nah, apa itu? Ulang ikan. Ulang ikan. Ada ketahuan juga pernah cara baca buku nih, referensinya kurang. Apa itu ulang ikan? Ya inilah masih ada kaitannya. Masa tanyanya dalam apa kayak kita belajar manajemen bisnis internasional ya kaitannya sama bisnis internasional. Oke, jadi kerangka ulang ikan yang digunakan untuk apa? Menganalisis terhadap kegiatan produksi berupa melihat manajemen produksi apabila terjadi kendala. Dengan apa? Melihat di sini masalah utamanya apa. Lalu seperti bentuk ulang ikan. Dari masalah utama kalau tidak diselesaikan apa penyebab masalah-masalah yang lain. Nah, sehingga menjadikan ini timbul permasalahan yang baru. Nah, ini masalah yang barunya apa saja? Nah, ini dia yang dinamakan ulang ikan. Dengan melihat apa nih masalah utama? Nah, selanjutnya Pareto, apa tuh Pareto? Nah, coba Pareto menurut Raja di Zainal, apa itu Raja Zainal Pareto? Itu Pak, prinsip Pareto adalah metode analisis berbasis data untuk menentukan prioritas masalah. Nah, itu konsep itu dia oleh kalau Pareto yang kemudian merupakan ilmunya manajemen kualitas oleh Dr. Dosen juga saya proses. Jadi itu manajemen Pareto itu dalam manajemen produksi dan logistik itu
tidak diselesaikan dengan baik dan dicari solusinya terhadap penyelesaian produksi yang dapat memanfaatkan mengenai kualitas dan mutu, maka mengakibatkan apa tadi? 80% permasalahan akan timbul. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu yang terkenal diagram Pareto 20, prinsip 20-80. Nah, ini dia. Nah, apa tujuannya nih dari manajemen logistik? Tujuannya. Nah, coba dari depan lagi, Evan berarti. Apa tujuannya nih Evan dari manajemen logistik dalam hal meningkatkan produksi dalam bisnis internasional? Oke, memastikan ketersediaan produk secara memadai terhadap pengelolaan nilai terhadap pengelolaan nilai kebutuhan dengan mempertimbangkan apa tadi pendistribusian secara tepat waktu. Oke, yang kedua apa nih tujuan dari manajemen logistik? Nah, dalam chapter yang kita bahas, nah tadi saya wakian, nah, apa nih tujuannya? Maksudnya gimana tuh efisiensi? Oke, menekan biaya serendah mungkin atau standarisasi mungkin dengan maksud dan tujuan apa? Tadi melakukan peningkatan dalam distribusi dengan menempatkan distribusi secara tepat berdasarkan pertimbangan apa tadi waktu atau lokasi dengan melihat sumber daya atau kedekatan dengan konsumen. Oke. Nah, selanjutnya coba Lewis, apa tujuan berikutnya? Ya, kayak gimana coba dijelaskan? Meningkatkan keuntungan produktif dari logistik yang cepat juga murah itu membuat harga pada perusahaan. Oke, dapat meningkatkan nilai strategis terhadap ketentuan aturan kebijakan upaya untuk menciptakan keunggulan dalam hal pendistribusian produk secara tepat pada waktunya dengan apa? Memasuki kawasan bisnis internasional secara global. Nah, selanjutnya menurut Nata, coba Nata. Ayo Nata. Saya pernah masuk ya. Joel, Surya. Kebetulan, ya. Tujuannya yang logistik Pak, untuk menjamin ketersediaan barang. Oke, untuk menjamin ketersediaan barang apabila apa itu terjadi nilai lonjakan terhadap permintaan terhadap produk dalam memenuhi pasar internasional dalam kawasan bisnis global. Nah, ini dia. Nah, yang terakhir yang saya bahas selain daripada tujuan, nah baik logistik maupun global production
saya bahas. Nah, mau baik domestik maupun global production dipengaruhi oleh teknologi. Nah, apa pengaruhnya nih kira-kira? Pengaruhnya tadi ada software. Siapa kira jadi? Tuh, itu bisa. Bukan, itu apa? Menciptakan suatu bentuk terobosan baru dan mekanisme baru terhadap upaya dalam peningkatan nilai global production maupun nilai logistik terhadap apa? Terhadap bentuk strategi dalam melakukan global production maupun dalam manajemen logistik. Nah itu, terus apa lagi? Meningkatkan meningkatkan nilai ya kinerja dan performa dalam menemukan suatu terobosan yang baru dalam peningkatan global production maupun manajemen logistik terhadap apa? Terhadap strategi. Nah, apalagi coba? Loh. Apalagi yang ketiga, ayo mulai pegang komputer lah. Sekarang yang saya megang komputer, megang TV, ngajar cuma pakai speaker doang. Sekarang saya umur lebih tua, saya umur 40. Masa dari saya lebih tajam. Saya kan yang lebih tua. Ya. Oke, meningkatkan upaya dalam koordinasi dan cara-cara yang baru yang berbasis kepada elektronik atau kepada digital dalam peningkatan nilai produksi maupun dalam peningkatan dari logistik. Nah, Nizam apa? Terakhir, kedua. Nah, sudah selesai lama. Logistik. Hah? Yang mudah ini apa ya? Di
Udah absennya. Siklus hidup produk atau produk life cycle. Yuk.